Record dimulai. Oke. Ya, halo Mas. Yoi, halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, Masnya gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Mungkin bisa ini dulu ya Mas. Dikenalin dulu ke teman-teman. Namanya siapa, dari mana? Gitu. Monggo, monggo. Iya, halo semuanya, audiens ya mungkin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Edi Kurniawan Putu Said. Nah, Tuh, Said. saya diri adalah mahasiswa jurusan seni rupa di Universitas Negeri Surabaya. Tepatnya itu pendidikan seni rupa ya, angkatan 2018. Nah, sedikit informasi ya di sini. Ya, saya akan sedikit bercerita sama Mas Tio tentang tanah asal atau bisa kita bilang atau kita katakan kayak kampung halaman gitulah. Ah, Nah, ada kita yang cerita ada yang di. menarik apa aja itu, Mas Edi, Nah, di ya, kampung halaman? ya ada beberapa hal yang menarik ya tentunya. Nanti kita bahas sama Mas Tio. Uh, ada banyak nih berarti cerita-ceritanya. Nggak banyak sih Mas, cuma sekitar ya 2 atau mungkin ada lebih, nanti saya tambahkan sedikit. Oke lah, lumayan lah tapi itu. Mungkin mau cerita dari mana dulu, Mas? Sebentar. Mas Edinya dari mana tadi asalnya? Saya dari Situbondo. Dari Situbondo. Ya, ya. Ya, Situbondo mana, Mas? Situbondo tepatnya di Desa Suboh, Kecamatan Oh, Suboh, oke. Kabupaten Situbondo. Kecamatan Subang. Mungkin mau cerita Oke. dari mana dulu nih? Silakan nih, aku dengarkan dulu. Ya, ya, siap-siap. Nah, mungkin di sini ya dari apa namanya? Oke, selamat malam semuanya. Mungkin Ya, malam. dari teman-teman audiens. Perkenalan sih lagi ya, Mas. Apa langsung. Yes, langsung aja sih. Mungkin kamu kenalin dulu deh di apa ya? Kenalin daerahmu lah. Kamu tuh di Suboh Oh, itu di mana sih letaknya? Itu. apa dari kabupaten sih, Mas? Oh, Ya, iya. gak apa-apa dari kabupaten juga boleh. Mungkin Oke. banyak yang belum tahu kan Situbondo atau Suboh ini di mana gitu. Nah, benar. Oke, selamat malam semuanya. Untuk informasi ya, mungkin teman-teman yang belum tahu, saya lahir di sebuah kota ya, bisa dibilang kabupaten sih tepatnya, di Kabupaten Situbondo. Nah, kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten di daerah atau di Provinsi Jawa Timur ya, yang tepatnya itu berada di ujung Pulau Jawa, ujung Wih, timur Pulau Jawa sebelum Banyuwangi ya kan. sebelum Banyuwangi. Iya, Situbondo ini kayak kurang terkenal gitu sih ya. Yang dikenal dari Situbondo kayaknya apa ya? Malahan lebih kenal di Bondowoso, Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi. Nah, Iya ya. Situbondo ini kayak nggak ada, kayak terlewati gitu loh Mas. Keskip. Iya, terskip. Kayak langsung habis Probolinggo langsung Banyuwangi gitu loh. Nah, Nah, mungkin ceritain dong biar pada tahu ada apa aja di Situbondo atau di Suboh itu. oke. Nah, untuk informasi juga di Situbondo ini mayoritas itu masyarakatnya menggunakan bahasa Madura. Nah, ini terkait sejarah ya zaman dahulu dari masyarakat Madura yang ya berdagang lalu menikah dengan orang asal Situbondo lalu menetap dan kemudian ya berkembang biak Berkembang biak. ya, membuat kayak keturunan sehingga semua masyarakat di daerah Situbondo menggunakan bahasa Madura. Hmm. Nah, kayak penggunaan bahasa Madura ini itu sudah tidak terlepas ya dari masyarakat Situbondo itu sendiri, Mas. Hmm. Kayak penamaan sebuah tempat, kita menggunakan bahasa Madura yang kayak diartikan dalam bahasa Madura ke Indonesia gitu. Oke, oke.
Nah, Nah, dan ada hal yang lucu sih tentang daerah saya sendiri. Waktu saya pertama masuk kuliah ya di UNESA tentunya. Saat saya menjadi maba, nah, saya tuh nggak punya bekal bahasa Jawa sama sekali ya. Karena di Surabaya itu mayoritas pakai bahasa Jawa kan ya. iya Dan betul. saya ke sana itu ya bermodalkan bahasa Indonesia dan juga nekat tentunya. Nah, pada saat saya masuk di sana, teman-teman ya kayak berkenalan kayak gitu. Kamu di mana? Asal mana? Saya bilang saya Situbondo. Lah, Situbondo itu di mana? Wah, ini Iya 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 saya iya. nggak, saya kurang paham atau gimana ya, Kak. Situbondo itu ya kurang memiliki nama di teman-teman daerah ke barat ya. Tapi ya seperti itu. Mhm. Dan ya mereka tanya, Situbondo itu di mana? Situbondo itu di Jawa, ya di Jawa. Terus, lah tapi kamu kok nggak bisa bahasa Jawa? Lah, ya saya bilang kalau di Situbondo itu mayoritas menggunakan bahasa Madura. Lalu ada yang apa nyaut gitu. Oh Madura KW ya, yang itu berarti ya. Iya, Madura swasta, Madura Bener KW. bener bener. Iya, Iya, itu akhirnya jadi ini ya di situ Bondo. Jadi kayak eh ikonnya gitu ya, Madura KW. iya. Malah jadi ikon ya. Uh, Situbondo kan yang saya tahu ya dan yang saya sudah apa sering bilang kalau Situbondo itu merupakan ikon dari Situbondo itu kota santri kan ya. Namun ya orang-orang tidak mengerti hal tersebut. Mereka lebih mengerti tentang Madura KW itu sendiri. Hmm. Oke, saya kira itu sedikit pembicaraan tentang kabupaten saya sendiri. Ya. Oke, siap. Siap, siap. Mungkin aku malah Oke, juga pengen tertarik sama ini sih. Lingkungan di sekitar rumahmu sih. Mungkin kayak di desa, kecamatan atau apa gitu. Ada nggak yang bisa kamu ceritakan yang menarik gitu tentang desa atau sekitar rumahmu? nah ya seperti yang aku bilang tadi sih mas, kayak penggunaan bahasa Madura ini sendiri udah kayak mendarah daging gitu dari penamaan sebuah desa hingga ya penamaan sebuah kejadian mungkin Oke, oke. kita masih berkaitan dengan bahasa Madura. Hmm. Berarti contohnya di desa saya sendiri. Nah, nama desa saya sendiri itu Subo. Ini kayak memiliki apa namanya cerita atau awal dari terciptanya nama Subo ini sendiri memiliki cerita yang menarik lah tentang bahasa Madura itu sendiri. Ya. Ada beberapa Gimana versi itu? sih, ada dua. Untuk versi yang pertama, eh, nama desa Subuh ini diambil dari kata subuh. Kata apa? Subuh, Subuh. subuh, subuh. Subuh. Iya, iya, subuh, Sorry, sorry. subuh. Putus-putus suaranya. Ya. Subuh. Kata subuh ini diambil dari kata subuh. Heeh. Nah, karena dulu pada mungkin masa perang yang terjadi di daerah saya zaman dahulu mungkin yang tidak tercatat dalam sejarah ya, namun ya Ya. teringat secara Secara cerita lisan. atau iya secara lisan ada penduduk-penduduk di daerah saya. Dulu ada Pangeran Besuki yang akan menyerang kota Bondowoso. Saat dalam perjalanan Pangeran Besuki singgah di desa tempat saya tinggal yaitu Desa Subo. Nah, mereka singgah itu pada saat subuh hari. Jadi saat pagi buta gitu. Iya. Mereka singgah di desa saya. Nah, kemudian itu menjadi alasan atau asal usul yang menjadikan nama desa saya itu Subuh. Oh, Apa Subuh? Subuh. Subuh. Jadi karena ada pangeran yang singgah pada waktu subuh. Iya.
Nah, untuk versi yang pertama itu kayak gitu. Nah, untuk versi yang kedua ini saya rasa cukup mainstream ya, cukup menarik lah saya rasa karena ini kayak aneh gitu. Anehnya ya apa ini? Jadi iya, karena apa? Untuk versi yang kedua ini nama subuh itu diambil dari kata coba. Nah, Coba. coba ini sendiri itu bahasa Madura ya Mas. Dari masyarakat Bondo kan menggunakan apa mayoritas menggunakan bahasa Madura. Nah, Iya, betul. coba ini merupakan bahasa Madura yang artinya yang dalam bahasa Indonesia itu adalah setan atau jin. Nah, Oh. yoi. Oh, apa jangan-jangan memang di situ banyak itunya apa? Setannya, banyak cobanya. Nah, kita kaitan dengan itu sih Mas ya. Oh, Karena iya gitu ya. pada versi kedua ini diceritakan kalau pada zaman dahulu desa saya ini merupakan desa yang sangat angker. Nah, Hmm. mungkin ya karena juga pada zaman dulu itu masih sepi ya, masih Iya, penduduknya iya, masih iya. kurang ramah dan ya, dibilang angker, banyak penampakan atau sering terjadi hal-hal mistis yang ya mengagetkan warga-warga mungkin. Tapi kalau untuk masyarakat di tempat tinggalmu di sana, di rumah itu jumlah penduduknya saat ini gimana? Apa udah banyak? Apa memang masih gimana ya? Kalau tempat angker kan biasanya penduduknya tuh nggak begitu banyak. Terus yang ya apa gitu, rumahnya jauh-jauh gitu kan? Biasanya kalau tempat Ya, yang ya. angker. Kalau untuk saat ini ya saya rasa udah banyak sih, lumayan Oh banyak iya udah penduduk. banyak. Ya. Heeh. Dan ya mungkin untuk jarak ya, ya mungkin ada yang beberapa jauh, namun jarak itu adalah jarak kayak perkampungan gitu, jaraknya kayak 1 kilometer baru perkampungan ya rame. Baru 1 kilometer. 1 kilometer ya masih lumayan lah Bukan ya berarti ya. iya benar. Jadi ya penamaan dari Suboh untuk cerita versi kedua ya itu dari kata coba yang Tap- artinya setan atau jin. Tapi kalau malam-malam kamu pernah ini enggak? Pernah apa ya? Mengalami peristiwa itu enggak di sekitar rumah? Paranormal experience. Ya, ya, kayak gitulah. Kalau saya sendiri ya pernah sih, namun apa ya ini saat saya masih kecil, Oh kan iya, setelah oke. saat saya dewasa gitu loh. Mm-mm. Soalnya kan gimana ya? Kok Waktu aku denger nama Situ Bondo, Bondowoso, Banyuwangi, itu kan eh, tiga daerah itu identik memang dengan hal-hal yang katakanlah dalam tanda kutip mistis gitu. iya. Eh, bisa yang dikenal dengan daerah-daerah yang menggunakan hal-hal mistis sebagai dalam tanda kutip sesuatu yang Ah, tidak diperbolehkan. ah, 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 ah. Aku pernah mengalami ya sebuah kayak paranormal experience sih, tapi dulu waktu kayak pulang ngaji gitu. Sepi sih Mas kalau dulu pas aku masih kecil pulang ngaji itu sepi di daerah rumah. Mm-mm. Ada temanku itu kayak manggil gitu. Nah, dia Wih, manggil aku. Habis itu dia lari ke kayak apa? Sekat rumah gitu, sekatan rumah kayak gang kecil iya iya. dan gang itu buntu kan ya, buntu. Aku kejar dong ke situ. Nah, pas aku ke situ ngejar, orangnya nggak ada. Wah, Leh. ya jelas. Yo agak serem juga ya. Ya, serem sih, bukan agak sih Mas. Serem sih itu. Waduh, iya cukup menyeramkan Dan sih itu kayak gitu. cerita-cerita teman-temanku juga ya banyak sih yang alami kejadian-kejadian. Iya iya. Namun kayaknya itu hal-hal yang biasa sih. Mm-mm. Jadi hal yang biasa ya jadinya di situ ya. Iya, lumrah lah, lumrah. Sampai jadi hal lumrah itu juga sesuatu yang
apa ya? Mungkin kalau aku sendiri mungkin juga agak ya merinding sih. Iya sih. Sampai jadi Disamperin hal biasa hal itu aneh banget gitu. nggak masalahnya sampai banyak masyarakat sekitar itu juga bisa berpikir kalau itu lumrah kan itu juga jadi sesuatu yang wih ngeri banget gitu loh. Iya sih. Benar, 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 benar. Iya kan? Iya, iya, iya. Terus gimana nih? Ada selain itu ada lagi nggak nih yang menarik? Iya. Terkait apa jenenge? Terkait kayak angker-angker gitu juga ya. Ada Iya, satu tempat di desaku, nggak di desaku sih, kayak di desa tetangga gitu. iya. Namanya itu Bujuk Belas. Apa? Nah, Ulangin sorry nggak dengar aku. bujuk, bujuk Melas. Bujuk melas. Bujuk, ya. Oke, Ini dari mungkin bisa ini, kamu ceritain nih. Menarik nih. ini kayak resapan dari bahasa Madura juga sih. Iya, iya, iya. Nah, bujuk itu makam sih mas, makam yang Iya. kayak dituakan, tuh makam yang kalau di pemakaman yang lainnya tuh kayak sendiri-sendiri. Nah, ini makamnya tuh lebih gede, lebih kayak dibangun terus. Ya, kayak Jadi stratanya berbeda sih saya rasa. iya, iya. Jadi kayak makam yang memang dituakan gitu ya. Yang terawat, Ya, ada benar. sekatnya sendiri gitu-gitu kan. Benar-benar. Dan melasnya sendiri itu bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia itu sebagai menangis. Jadi Oke. ini bisa dibilang makam menangis gitu. Hmm. Terus gimana tuh? Nah, ini ceritanya dulu itu katanya ada seorang wanita, wanita asli daerah tersebut yang diperkosa gitu sama tentara Belanda. Oh, Entah dianiaya atau sampai gimana, sampai dia itu meninggal. serem juga ya ceritanya. Lalu, Terus. lalu dimakamkan dan ya jadi 17 itu. Dan Mhm. katanya kalau apa namanya kayak nggak dikasih kayak doa-doa atau persembahan, orang-orang waktu lewat di situ itu dengar kayak suara-suara tangisan gitu loh. Wih, kamu ngerti nggak itu setiap muncul itu setiap apa gitu? Setiap hari Ya, apa gitu? kalau aku sih kurang tahu sih, kayaknya sih random tapi mas, Oh, random ya? random. Iya, Berarti kayak nggak berarti nentu gitu. berarti sampai sekarang itu orang-orang di deket sana masih kayak ngasih-ngasih kayak sesajian, masih kayak sering datang ke sana gitu. Kayaknya iya sih, karena Hmm. karena apa namanya? Aku lihat itu pas lewat sana gitu ya, itu Iya. kayak ada kayak bunga-bunga gitu loh. Wih, itu masih sampai sekarang? Kayaknya sih mas, itu di daerah arah-arah Bondowoso itu loh mas. Oke, iya, Tahu? iya, iya, iya. Iya. Arah Kayak arah ada sesajian arah ke bunga Bondowoso ya. sama bubur gitu. Nah, itu sih Ngeri kalau sih itu. soal yang 17 ini. Iya, ngeri 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 banget. Wah, memang memang situ Bondo nih kalau ditanya soal hal-hal kayak gitu mah, wah the best ya. Nggak Iya habis-habis sih, ceritanya kak soal-soal seperti itu. banyak sih cerita. Mungkin aku aja sih yang kurang menjelajahi. Nah, Waduh, ngeri sih. Tapi aku juga baru tahu loh ini soal apa buju melas, bujuk, bujuk, bujuk. buju melas. Iya sih, aku juga baru tahu. Ngeri ya. Ngeri. Ya, itu aja sih tentang Oke, 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 daerah. oke. Nama desaku sendiri itu. Subuh ya. Iya, Subo. Heeh. Nah, ini ada juga. Ini nama tempat sih, Mas. Kayak tapi bukan nama dusun atau desa. Ini cuma nama tempat aja dan aku rasa ini unik sih. Gimana tuh? Ya, eh, apa namanya? Kayaknya ini tuh melawan hukum alam gitu loh. Woi, anjir. Gimana sih? Gimana sih? Ini ya namanya ini adalah Sungai Malang ya. Nah, Sungai Malang. Sungai Malang. Ini ada dua kata ya, dan ini adalah gabungan dari bahasa Indonesia dan bahasa Madura.
Kalau sungainya udah lumrah ya, orang-orang tahu sungai itu apa. Dan kata selanjutnya adalah Malang. Malang di sini itu bukan nama kota atau kabupaten Malang ya, bukan. Nah, Malang di sini adalah bahasa Madura yang dalam bahasa Indonesia itu artinya miring atau membelok Oke, atau membelok. memotong lah, memotong. Iya, 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 iya. Nah, kenapa namanya Sungai Malang? Karena sungai ini tuh miring atau membelok. Ini tuh melawan hukum alam. Oke. Kalau normalnya sungai itu dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, Iya, kalau benar. saya kan Pantura ya Mas, apa daerah utara lah. Jadi sungai itu dari selatan ke utara. Nah, Wajarnya pada seperti itu tempat ya ini, berarti. ya wajarnya seperti itu, normalnya seperti itu. Nah, di tempat ini sungai itu dibelokkan. Jadi aliran sungainya itu menjadi ke timur, dari barat ke timur gitu. Iya, Kayak iya, iya. gitu. Itu ceritanya memang dibuatkan belokan sendiri atau karena apa ya? Maksudnya dengan sendirinya sungai itu sedikit berbelok, lalu semakin lama diperbaiki sungainya jadinya berbelok banget atau gimana? Kalau itu sendiri ya masih kurang jelas sih kayak informasinya. Cuma ada bekas sungai yang lurus sih Mas. Ada apa? Jalur aslinya gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, Berarti dibelokkan gitu memang ya? iya, mungkin dibelokkan oleh masyarakat itu. Wah, ngeri jadi Sungai Malang. Sungai yang apa? Sungai yang berbelok, miring. Iya, belok. Wih, belokan tajam itu. Oh, nge-L gitu. Iya. Wah, asik Saya sih. kan nggak pernah ke Sungai Malang, Mas. Belum tahu sih aku. Iya, iya, iya. Kapan-kapan lah aku nanti mampir ke sana. Oke, ditunggu. Kamu kabari ya kalau kamu pulang kampung. Kita Iya, iya. bareng-bareng aja. Iya, iya. Saya kira itu aja sih, Mas. Oke. Dari cerita-cerita yang bisa aku ceritakan di sini. Iya. Keren-keren sih, menarik sih. Ya memang bener sih, tapi dari ketiga ceritamu itu semua nama-namanya emang jadi ini ya, apa? Nama-nama dari istilah-istilah bahasa Madura. Ya, kayak mengadopsi dari bahasa Madura gak sih? Iya. Akhirnya jadi ini ya, apa? Kekuatan mayoritas jadi berkuasa banget ya kayaknya di situ. Ah, Nama-nama benar. semuanya Madura semua. Ngeri, keren sih. Keren banget. Dijajah. Dijajah orang Madura. Dijajah orang Madura. Sampai beranak pinak. Oke sih, ngeri apa keren-keren ceritanya. Asik. Lalu mungkin aku juga pengen nyampaikan juga ke kamu. Jadi mungkin karena ini waktunya aku belum tahu ya cukup banyak apa enggak. Tapi kayaknya udah emang nggak mungkin deh. Soalnya kan sebenarnya kita juga butuh sampel materialnya nih. Materialnya tuh material kayak tanah fisik gitu. Nah, jadi tanah fisik itu yang kita display. Jadi selain ada video, ada tanah gitu di piring. Tanah aslinya, tanah dari tempatku gitu. Iya, tapi kan karena aku juga apa perhitungan sama waktu kayaknya juga bakal panjang banget sih kayaknya. Kamu sekarang ada di rumah atau ada di mana? Aku di Sidoarjo. Wah, kamu belum ada ini ya? Kayak kapan gitu kamu pulang ke rumah gitu? Halo? Siapa? Ambil tanah, pikirin. Halo. Videomu ceket itu. Halo. Barusan. Iya, Heeh.
Baterai ini 4% nih Mas Oleh. Waduh, ambil di cas, Rek. Gimana barusan? Apa? Mungkin sampean mau kayak sampel tanah gitu biar Ya kalau bisa sih. Mas boleh Mas.